Abah belum lama ini mengalami kejadian yang luar biasa, menyaksikan seseorang yang ruhnya meninggal tapi cepat berpindah malah menjadi keluarga sultan. Tapi Abah menyaksikan ada yang dari keluarga sultan masuk jadi calon tukang batu. Inilah yang disebut surga dan neraka. Kembalinya ruh. Surga dan neraka yang itu di sini. Panen kita mungkin. Panen kita dari kehidupan tanaman yang kita tanam. Karena akhirat itu ini. Maka kata Abah, hari ini adalah hari pembalasan dari tanaman kita. Maka selalu oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itulah kebun. Maka itulah banyak surat Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20. Allah melarang kita melakukan amal akhirat diniatkan untuk dunia hari ini. Dan Allah berjanji, aku akan berikan neraka di kehidupan yang akan datang. Oh, berarti neraka dan surga itu kehidupan setelah kehidupan ini? Iya. Ini balik sekarang lagi kita ini. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Maka kalau kita merancu kepada kitab tafsir-tafsir yang apa namanya ya tidak bakal jelas gitu reinkarnasi itu. Di ayat 15 dan 33 langsung poin aja ya Mas Hendra ya. Dan dikatakan dalam 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal. Dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ini harus kita pahami juga. Sebenarnya kalau dari konsep tauhid jelas Allah itu bako. Jadi kalau Allah bako itu ada hilangnya nggak Mas Hendra? Nggak ada. Nah sementara kita ini ada yang diadakan oleh Allah yang bako. Dan dia kata Abah juga tidak tertolak keberadaannya pada saat kholik nggak ada makhluk. Tadi kata Abah juga rozik nggak ada marzuk. Di sinilah bahwa menunjukkan bahwa sesungguhnya makhluk juga abadi, seabadinya Allah. Asalnya dia sendiri, begitu dia mentajalikan, maka tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Maka semua ini ada penampakan Allah sebetulnya. Maka selama Allah ada, ya adalah segalanya. Maka dialah huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Sebetulnya dalam konsep tauhid bahwa tidak ada dunia ini. Sebetulnya secara konsep tauhid. Ini harus dipahami. Maka di ayat ini kita merujuk dari ayat Maryam 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian surat An-Nahl ayat 70 ya dijelaskan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Artinya bahwa orang itu dimatikan masih kecil. Apa tujuan Allah di sini? Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Jadi itulah kenapa manusia sekarang blank, nggak tahu apa siapa, cuma paling-paling dejapu. Kayaknya saya pernah ngalamin ini. Nah itu. Nanti ada ayat lagi, diwafatkan dalam keadaan tua supaya dia juga pikun, lupa pada apa yang dialaminya. Nanti kita ketemu ayatnya. Sesungguhnya Allah dikatakan supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Maka disusul oleh Allah surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Coba kalau Mas Roji ingat. Semua memori yang dulu. Padahal memori itu ada. Maka kenapa kita masih suka muncul sedih? Sedih itu karena memori lama sebetulnya. Tadi semua. Inilah yang sebetulnya kalau dipelajari secara, nanti kalau barangkali ada kesempatan lagi yang membahas ini, Abah ada data-data catatan DNA yang menunjukkan orang tersebut pernah lahir di mana, pernah lahir di mana. Sebetulnya jelas itu di situ. Ya contoh sajalah waktu kasus Habib kemarin, Najwa Shihab dicek ternyata dia pernah hidup di 9 negara kan. Gitu. Dari DNA India, dari DNA Inggris, dari DNA. Itu kan sekarang ini nggak bisa ditolak. Makin terbuka semua ya, Pak. Iya, nggak bisa. Nanti ke depan lebih jelas lagi nanti itu.
Bahkan sekarang kata Abah juga ada ahli hipnoterapi yang dulu pernah Abah cerita. Ada seorang profesor padahal dia itu Profesor David, dia cerita dia bisa masuk ke 16 kehidupan seseorang dengan yang disebut masuk ke past life seseorang. Dan saya mendengarkan sendiri waktu dia bertanya kepada orang yang bernama Surahman. Ternyata dia pernah bernama dia pernah nama Khadijah, bernama Niko, bernama Peter, gitu. Begitu masuk ke dalamnya itu. Sehingga menyembuhkan penyakitnya Pak Surahman itu masuk ke 16 kehidupan. Ini udah biasa kalau di Eropa, Mas. Hanya orang kita yang belum ilmiah gitu. Ketinggalan jauh kita ini. Karena kita sejak perang salib tidak boleh ijtihad lagi. Itulah kata Abah juga, hidup di zaman modern dengan ketapel kita ini sekarang. Yang penting disuruh beriman aja. Nah, beriman aja lah, percaya. Mau ilmiah apa enggak, beriman gitu. Iman saja. Nah, inilah persoalan tadi. So, mari kita lihat lagi ya. Kemudian dikatakan juga, mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Kalau kamu tadinya mati, sebelum mati apa Mas Hendra? Hidup. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu ingkar pada Allah? Tadi kaifa takfuruna wa kuntum amwatan. Tadinya itu kamu mati. Masa ada yang mati disebut mati kalau nggak hidup? Iya. Itu pun sebenarnya karena kita berasal dari zat yang maha hidup. Kamu tuh hidup yang dihidupkan gitu. Maka hidup kita ini sepanjang hidup yang maha hidup itu. Maka kenapa dalam kitab, dalam hadis, dalam apa, surga itu adalah khaliduna fiha. Fiha khalidun, abadan abada. Cuma bedanya hidupnya Allah adalah bako, hidupnya makhluk yang sudah kembali pada Allah abko, bersama bakonya Allah gitu. Maka disinilah kita konsep al-mutu qobla mutu itu, supaya kita hidup bersama yang hidup tadi. Nah, inilah hari ini manusia terutama di Indonesia adalah amnesia berjamaah, tidur yang berjamaah Dan nggak bangun-bangun. Nah, yang punya kesadaran inilah nanti yang akan dibangunkan. Yang tidur terus akan tidur dari semua. Maka di ayat ini juga yang kedua dikatakan kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tadinya kamu mati, berarti sebelum mati hidup. Fa ahyakum, dihidupkan. Summa yumitukum, dimatikan. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Tadi summa. Baru summa ilaihi turja'un, kembalikan pada Allah. Maka ilaihi turja'un itu sebenarnya kalau di breakdown secara detail itu turja'un itu kemana, Bang? Iya, nah tadi kembali kepada Allah bahasanya. Kembali pada hidup tadi semua. Tapi yang hidup karena kita dihidupkan, maka selalu akan diberikan dohir dan batin. Tadi. Ya berarti sebenarnya ya muter terus. Muter. Kenyataannya memang muter. Makanya segala sesuatu di dunia ini berputar. Darah, tawab, kan semuanya berputar. Artinya pas wa ilaihi turja'un itu sebenarnya ya muter hidup lagi. Nah itu hidup lagi, betul. Gitu. Karena tadi itulah yang hikam mengatakan adharu wis ngadhurkeun Allah wujuda kula syai'in. Maka didohirkan kita hidup. Tadi adharu wis ngadhurkeun Allah wujuda kula syai'in, wujudnya segala li'annahu karena satunya Allah batin. Jadi Allah itu untuk menunjukkan dia dohir dan batin, pada saat dia ingin batin dohirkan sesuatu. Seperti kaca, kata saya menjadi gelas kaca. Tapi pada saat dia ingin batin, ingin dohir, gelas kacanya dipecahkan. Balik lagi. Makanya dalam hikam, adharo wisngadurkan Allah wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah batin. Tapi tugas yang diwujudkan tadi harus mampu watowa, menghilangkan wujuda, apapun wujudnya. Li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Jadi biar Allah yang dohir gitu loh. PR-nya adalah mematikan jasad. Betul. Supaya hadir dia. Membuat akunya Akunya tadi. Maka kalau kita begitu, kita akan selamanya abadi bersama abadinya Allah. Itulah fiha khalidun. Hari ini ilmu pengetahuan membuktikan itu semua. Bahkan Abah sendiri bertemu dengan orang-orang. Maaf mungkin kaget orang. Saya pernah pergi dari Jogja, dari Jawa Timur, berhenti di sebuah rest area. Yang pernah saya ceritakan juga. Saya kaget.
Ada orang begitu saya keluar WC, oh ngantri. Padahal sebelah saya lihat WC-nya kosong. Dia ngaku saya Arif, nunggu Abah udah 4.000 tahun di sini. Itu yang saya pernah cerita. Dari situlah itu memang ada rahasia batin saya dengan dia gitu kan tadi. Barulah kita cerita tentang 4.000 tahun yang lalu. Coba bayangkan itu. Semua ya. Kita lanjutkan dulu Qurannya Mas Hendra ya. Biar ada ketersambungannya. Ya. Maka kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Berarti di mana bersyukur itu? Kamu dibangkitkan supaya kamu bersyukur. Gitu. Ya di sini. Karena betapa berterima kasih. Lanjutkan dulu biar nanti Mas Hendra boleh nanya nanti. Mas Hendra stop aja saya nanti kapan mau bertanya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan kembali, kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Coba jelas nggak? Siapa itu? Kayak Abah ini sekarang. Orang yang sudah mati, yang sudah pernah rojiun, diturunkan kembali untuk ngasih tahu Mas Roji, Mas Yana, ayo balik gitu loh. Ini caranya gitu loh. Maka dikatakan tentang orang yang sebetulnya cahaya dariku, dia berjalan di tengah-tengah manusia yang tidur. Bangun. Ayo hidup. Itulah banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi menghidupkan orang mati. Tuan Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Itu jangan dibayangkan orang mati di kuburan ditepak begitu. Itu juga karena kesalahan menafsirkan. Tadi semua. Nah iya. Bahkan saya waktu kecil, mertua saya berkata kepada istri saya, tuh katanya, Asep itu nanti menghidupkan banyak orang mati. Kata istri saya, gimana? Baru dia ngeh sekarang. Oh iya, ternyata bukan mati. Tapi orang yang mati suri. Berjalan tapi mati. Bekerja tapi mati. Mayat hidup dong. Mayat hidup, betul. Zombie lah, maka kenapa ada kisah zombie? Hidup tapi mati. Dan itu pun dikatakan oleh Nabi kan. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur wa idamatu intabahu. Ketika mati baru bangun. Tapi sayang, bangunnya dalam keadaan buta, tuli, kan Quran mengatakan. Karena kenapa? Karena di dunia dia merasa hidup. Maka di sini konsep kita ini. Kamu ada, gua nggak ada, kata Allah. Maka itulah konsep al-mutu qabla an tamutu tadi. Maka kata Allah, orang-orang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya. Yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang itu. Masa di mana? Masa di akhirat, Mas Hendra? Nah itu. Serupa dengan orang itu, ya seperti manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Jadi untuk menyadarkan, membangunkan. Kayak Abah hari ini. Bahkan Abah ditugaskan bukan hanya untuk Asia, seluruh dunia. Maka besok kena ke Eropa. Tadi semuanya. Dan kemudian kata Allah lagi dalam surat Al-A'raf 25. Dan di bumi itu, kamu dihidup. Gimana kalimatnya itu gak usah pakai mafhum. Kan kalau kalimat itu ada bahasa mutasabihat. Ya. Ini bukan mutasabihat. Bukan, ini mah lempeng. Maka ada mafhum, ada makna mantuk. Mantuk itu kan lempeng saja, udah nggak usah orang bodoh aja bisa baca kok. Bukan mutasabihat. Nggak usah dijelaskan lagi ini tentang reinkarnasi itu lempeng bahasanya semua. Kecuali alif lam mim shad, alif lam mim kaf ha ya ain shad, itu banyak kalimat-kalimat yang tersembunyi. Di bumi itu dia jelas-jelasan Allah ngomong di bumi itu. Di mana bumi itu? Di sini, di badan ini. Nah itu, di bumi itu termasuk. Maka kalau Allah ngomong bumi sama badan. Kalau Allah ngomong langit sama dengan ruh. Kalau Allah ngomong dunia ya badan. Kalau Allah ngomong akhirat ya ruh. Ya di sini semuanya. Maka dunia ya akhirat, ruh ya jasad. Maka disitulah kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Coba. Apa nggak Allah nggak bilang di akhirat kan? Yeah. Di bumi itu. Itu Al-A'raf ayat 25. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, bagaimana cara bangkitnya? Jangan dikira dalam kitab ulama dulu. Ditiup mati kemudian kayak zombie muncul kayaknya kayak jamur jeng gitu kan, jalan baris. Nah itulah karena itu agama hayal, itu menghina Allah itu sebetulnya gitu.
agama hayal kayak begitu. Allah tuh ilmiah tadi semua. Maka Allah dijelaskan bagaimana cara datangnya lagi ke sini Mas Hendra. Mas Roji gimana balik ke sini? Dijelaskan oleh Allah Al-Hajj ayat 5. Dalam Al-Hajj ayat 5, hei manusia, jika kamu keraguan tentang kebangkitan hidup kembali dari kubur, tadi semua dari kubur, gitu. Maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah dulu juga. Kemudian dari tetes mani nutfah, alaqah, mudghah tadi ya, dari tanah. Kemudian dari tetes mani balik lagi. Kan tadi 4 unsur tadi kan tubuh kita pada saat terurai jadi apa? Mineral. Maka ada 140 unsur, ada kalsium, kalium, mangan, zinc. Kan tubuh ini. Nah sekarang nggak apalagi dengan ilmu sekarang bisa diuji. Ternyata semua materi itu adalah energi yang memadat. Ternyata semua materi itu begitu diuji adalah kosong. 99%, 99,99% semua materi ini hanya terdiri dari sel. Setiap sel ada inti sel. Setiap inti sel terdiri dari atom. Atom ada elektron, proton, neutron. Quark, boson. Sekarang itu udah aneh kalau seandainya orang itu nolak reinkarnasi. Dan itulah sistem Tuhan. Makanya Allah dalam ayat yang lain kata Allah dalam Al-Qur'an tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Coba kurang apa Allah menjelaskan. Jadi keadaan kita itu seperti siang dan malam. Siang malam, hidup mati. Dualitas ya. Iya, dual. Boleh nanya dulu gak Bang? Boleh. Oke. Dalam proses ini Bang, sebelum kelahiran kembali, kira-kira lagi di mana posisi jiwa itu gitu? Di alam apa gitu? Dan keadaannya bagaimana? Bisakah masih melihat dan menyadari keluarganya yang ditinggalkan dan berimplikasi positif kan doa yang dikirim keluarga untuk mereka, apalagi sekarang keluarga itu ramai dibahas dunia paralel dan lain sebagainya. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya nanti ketemu Mas Hendra. Nanti kita akan bahas dulu tentang Al-Quran bagaimana dia mengembalikan kita ke alam dunia ini. Ternyata nanti apakah ada orang diberi kesadaran, ada orang yang tidak diberi kesadaran. Nanti ada orang tidur bangun lagi ya tidur lagi. Itu kayak lagunya siapa? Basurip. Udah bangun tidur lagi, udah tidur bangun lagi, bangun. Jangan-jangan Basurip udah bangun lagi. Udah. Nah, nanti dijelaskan dalam Al-Quran ada bangunnya itu yauman ba'do yaum sampai 7,5 miliar tahun. Kalau menurut Al-Quran. Ya. Ada manusia diberikan jasad lagi setelah 7,5 miliar tahun. Itu di alam kegelapan. Itu udah disebut black hole tadi semua. Ada black hole itu jadi ada masuk ke pink hole, ada white hole, itu kalau berdasarkan ilmu fisika ya, ada lorong. Nah, itulah yang nanti kita yang harus dibangun kesadaran. Nah di ayat Al-Hajj 5 ini menjelaskan kembali tentang manusia yang bingung. Kata Allah, hai manusia, jika kamu dalam keadaan bingung tentang kembali lagi ke sini, sebetulnya kamu itu akan dibangkitkan lagi seperti dulu dari nutfah, nuqthah, alaqah, dari nutfah bapak. Masuk lagi ke Bapak, ke alam ansam, ke alam misal, gitu. Lahir lagi, maka dilanjutkan oleh Allah. Kejadiannya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan pada kamu dan kami tetapkan dalam rahim lagi. Jadi punya ibu lagi, bukan nongol kebangkitan itu, ya punya ibu. Maka nanti jelaskan oleh Abah. Ternyata bisa lahir dari keluarga orang lain, ganti ibu. Tadi semua, ya. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Jadi Mas Roji, makanya itulah kenapa sesungguhnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kita ini nggak ada hubungannya dengan orang ibu kita itu hanya di sini sekarang. Maka ibu kita yang hari ini bukan ibu kita yang dulu, bisa jadi ibu kita yang dulu ibu kita hari ini. Maka kata Abah belum lama ini mengalami kejadian yang luar biasa, menyaksikan seseorang yang ruhnya meninggal tapi cepat berpindah malah menjadi keluarga sultan. Tapi Abah menyaksikan ada yang dari keluarga sultan masuk menjadi calon tukang batu. Inilah yang disebut surga dan neraka. Kembalinya ruh
Itu surga dan neraka yang Itu, nyata ya di sini. itu di sini. Panen kita mungkin. Panen kita dari kehidupan tanaman yang kita Tanam. tanam. Karena akhirat itu ini. Maka kata Abah, hari ini adalah hari pembalasan dari tanaman kita. Maka selalu oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itulah kebun. Maka itulah banyak surat Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20, Allah melarang kita melakukan amal akhirat diniatkan untuk dunia hari ini. Dan Allah berjanji, aku akan berikan neraka di kehidupan yang akan datang. Oh, berarti neraka dan surga itu kehidupan setelah kehidupan ini. Iya. Ini Balik sekarang lagi. kita ini. Tapi ada orang yang dalam keadaan siksa kubur. Nah ini ya Mas Hendra. Dia yang Abah saksikan. Maka Nabi setelah Mi'raj kan tadi menyaksikan apa? Orang yang dalam siksa kubur. Nabi menyaksikan orang yang dalam neraka. Nabi menyaksikan bagaimana surga. Orang yang sudah sampai Sidroh Al-Muntaha, Abah sendiri menyaksikan itu. Hari ini yang disiksa kubur, yang sedang berjatuhan di Siratal Mustaqim. Tadi orang lagi anak-anak jadi pejabat, gubrah gaji masuk bui. Tuh. Nah, adapun hukuman bagaimana di sana di alam kegelapan itu sama kayak hukuman di dunia, karena ad-dunya miratul akhirah, cerminan. Ada dihukum seminggu, ada yang sebulan, seumur hidup. Sama. Berarti ini, Bah, misal ada surga dan neraka. Dulu saya pas waktu kecil, waktu ngaji itu dikasih gambaran bahwa neraka itu ada tingkatan. Ada neraka jahanam dan lain sebagainya. Bahkan surga pun itu ada tingkatannya. Benar. Ada yang ukurannya satu pulau, ada yang sebumi, seluas langit dan bumi. itu maksudnya apa, Bah? Iya, hari ini Hari ini terjadi. Ya lihat yang orang surganya tipe 21. Udah bahagia dia di situ. Ada tipe 70. Dengan 2 bidadari misal atau lebih gitu. gitu. Ada tuh ayat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada selagi masih ada Langit dan bumi, surat Hud. Samawati wal ardh. Betul. Iya, neraka juga sama. Itu. Selama ada badan dan ruh, selama ada langit dan bumi, sama. Makanya mereka menjerit kepanasan. Kenapa? Dia sedang melaksanakan siksa kubur, ngemukulin batu cari duit susah, sampai tulang berakar, sampai duitnya nggak seberapa, Mas Hendra. Sambil kerja dihardik-hardik, dimaki-maki. Nah itu ya yang harus dipahami. Jadi jangan terlalu aneh-aneh lah menerjemahkan itu ya. Jadi di ayat Al-Hajj ini juga begitu jelas gitu kan tadi semua ya. Kemudian nanti silakan Mas Ojik boleh nanti cut lagi kalau tadi semua ya. Tadi jadi kehidupan di dunia ini ya sekarang ada orang punya jet pribadi kan. Iya. Tadi semua kemanapun dia. Tadi tentang barusan ada yang ngobrol juga tentang bagaimana Bah katanya bahwa kita nanti di surga itu dikasih 70 bidadari masih perawan. Karena kamu mengartikan bidadarinya kepada perempuan cantik. Ulama dulu nggak ada kan mobil yang bagus. Akhirnya pada saat Allah berkata hurun in, kan bidadari itu dari kata hurun in. Artinya adalah sesuatu yang cantik. Ya biasanya kan cantik ya kalau sekarang ya termasuk tempat tidur Abah cantik, mobil Abah cantik. Nah itu apapun yang apa yang disebut bidadari yang perawan? Tadi orang kaya, orang senang itu ya mobilnya baru, bukan bahro. Perawan itu kursinya baru, rumahnya baru, itu perawan. Kalau letterlek diterjemahkan kayak gitu, ya itu sudah nggak asing bagi siapa Hotman Paris. Nah, itu. Makanya dia heavy kan. Maka lihat siapapun dikencani dia, cuma hati-hati. Dia cara seperti itu di kehidupan yang akan datang akan jauh berubah karena dia melakukan berseberangan dengan hukum-hukum Tuhan. Maka tadi orang bahagia kata Nabi, yang sa'adah bisa syakowah, yang syakowah bisa sa'adah, yang bahagia bisa celaka, yang celaka bisa bahagia. Yang Abah kemarin membaca karma seorang direktur dan supirnya. Ternyata di kehidupan yang lama mereka hidup bareng juga. Yang sekarang jadi supir, dulu direktur. Kebalik. Inilah Abah selalu ingatkan kepada orang-orang yang kaya, hati-hati mendidik anak. Inilah yang Abah saksikan dari keluarga seorang sultan. Bisa turun nanti martabatnya menjadi tukang batu. Karena dia tidak mengenali dirinya, tidak mengenali Tuhannya. Udah begitu lahir sudah kaya raya, udah enjoy. Akhirnya di kehidupan akan datang, ya sia-sia. Dan sebaliknya dari orang yang sudah susah, malah sebaliknya di kehidupan akan datang naik derajatnya. Maka dalam sebuah hadis Mas Hendra yang sekarang yang ngaku dirinya ulama, itu Abah sudah sering bahas sebuah hadis yang mengerikan.
Mereka yang mati dalam keadaan jahil dibangkitkan dalam keadaan arif. Jahil di situ berarti jahil tanda kutip. Tapi orang yang dimatikan dalam keadaan alim, dilahirkan nanti dalam keadaan jahil. Bahkan muflis, fasik. Jadi hati-hati yang jadi ulama, jadi kiai hari ini, merasa jadi ulama, lupa pada Allah. Dia akan dibangkitkan adalah fasik, muflis. Semua. Ya.